kemarin 11 hari, mudah-mudahan Allah terima. Masuk 13 ya Allah terima ibadah. Terus setiap hari berdoa, karena amal terbaik adalah amal yang diterima. Kita mulai ibu sekalian dengan satu kisah ya. Biasanya kalau kisah lumayan semangat. Kisah ini adalah berbentuk hadis ibu-ibu, riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata Thalhah bin Ubaidillah, ada 2 orang pemuda masuk Islam bersamaan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau masuk Islam bersamaan, berarti bersamaan pula mulai dicatat amal baiknya. Dosa-dosa sebelumnya dihapus oleh Allah. Nah, cuma ibu sekalian, dari 2 orang ini dalam hal semangat beribadah berbeda. Yang satu aktsar ijtihadan minal akhar. Yang seorang lebih sungguh-sungguh beribadahnya, yang kedua, yang satu lagi kalah. Yang satu beribadahnya baik, yang satu lagi sangat baik. Ini sahabat ya, sahabat bukan kita. Kalau kita boleh katakan kita tidak baik, boleh. Tapi kalau sahabat pasti masuk surga. Tidak ada kata sahabat lalai, tidak ada. Tidak baik atau kurang baik. Sahabat semuanya istimewa. Dari 2 sahabat ini, seorang ibadahnya istimewa atau baik, yang satu lagi lebih baik. Nah, yang ibadahnya lebih baik ini berangkat ke medan perang dan mati syahid. Temannya yang seorang lagi meninggal dunia setahun kemudian. Kemudian kata Thalhah, pada suatu malam sepeninggal mereka berdua, Thalhah bermimpi. Ra'aitu fil manami anni amama babil jannah. Aku bermimpi dalam tidurku, aku berada di depan pintu surga. Ini sahabatku, Nabi sahabat mah menuju ayat di payun pantok surga. Orang mah mimpi menuju di payun pantok. Gimana bu? Sehingga ketinggalan menjelang lebaran mah payun pantok mohon ketinggalan. Di Jogja juga si Timoy dengan Cipas lah. Thalhah ingat mimpi itu bu. Mimpi itu ada 3 macam bu. Minallah, minasyaitan, mawaswasahu nafsu. Mimpi dia sebagai seorang mukmin terlepas dari 3 macam mimpi. Mimpi yang berasal dari Allah, mimpi baik, terbangun mohon kepada Allah. Yang kedua mimpi dari setan, mimpi buruk. Ibu kantos kekerjaan menuju kulon gara-gara di udah kudu gelok lompat esek tapi turun benang. Atau mimpi nono tiba sewat karena juang dekat bener eta teh tanpa tidur teh udah urang baiknya gitu. Atau nabi ngimpin yang lebih buruk dari itu dari setan. Biasanya itu disebabkan adab-adab sebelum tidur tidak dilaksanakan. Kalau kita mimpi buruk dan terbangun, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, meludah di sebelah kiri. Rasul, ini Rasul mudah sebelah kiri. Bagaimana kalau ada suami? Ya mana itu mah. Kalau memang ada dendam siang ini kesempatan mana enak gitu. Ada orang gitu. Kemudian yang kedua,
berlindung. Dan yang ketiga, rubah posisi tidur. Posisi tidur. Tafaulan, dengan harapan mimpinya berubah menjadi mimpi yang baik. Nah, itu mimpi. Jadi kalau kali kita misalnya laut terentang ke kanan atau lagi malah Talha bin Ubaidillah, dia bermimpi sedang berada di depan pintu surga. Kata Talha, dan aku bertemu dengan dua orang tadi. Masya Allah, dimimpikan oge ternyata tadi dua orang gila payun pantas surga. Ketika kami sedang bertiga, datanglah malaikat dan menjemput orang yang meninggal terakhir. Meninggalnya di tempat tidur, bukan mati syahid. Dijemput dan dibawa masuk ke dalam surga. Setelah lama datang lagi malaikat. Setelah lama nih, datang lagi malaikat lalu menjemput yang kedua, yang mati syahid dan dibawa masuk ke dalam surga. Tidak lama sekarang, tidak lama datang dan bilang kepadaku, Talha, irji, engkau kembali, belum waktunya. Terbangunlah Talha di pagi hari dan dia merasa heran dengan mimpinya. Yang dia herankan, mengapa ya dalam tidurku aku bermimpi orang yang meninggal di atas tempat tidur masuk surga lebih dulu daripada yang mati syahid. Ceritalah beliau kepada para sahabat yang lain. Dan sahabat-sahabat yang lain tidak menyaksikan, tidak meragukan mimpi Talha. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan, kamu dipikiran mimpi bohong. Itu mimpi kita. Kalau sahabat mimpilah, kalau di ashabi kau mimpi benar. Dan semua sahabat yang mendengar sama, semuanya merasa heran. Oh iya ya, mengapa ya orang yang meninggal di atas tempat tidur masuk surga lebih dulu daripada orang yang mati syahid. Singkat cerita, mereka berangkat bersama-sama menemui Rasulullah SAW dan diceritakanlah mimpi Talha tadi. Setelah Rasulullah selesai mendengar, Rasul bertanya, "Fabima ta'jabun?" Terus apa yang kalian herankan? Kata para sahabat, ya Rasulullah, dakhalal mu'akharu ilal jannah qabla syahid ma'annahu aktsar ijtihadan min al-akhar. Rasul yang kami herankan, kenapa orang yang meninggal belakangan, dia meninggalnya di atas tempat tidur, masuk surga lebih dulu daripada orang yang mati syahid. Dan yang mati syahid itu tidak hanya mati syahid, tapi semasa hidupnya lebih sungguh-sungguh ibadahnya daripada temannya tadi. Apa jawaban Rasul? Kata Rasul, alaisa qad makatha qablahu bisana. Bukankah si temannya ini punya selisih usia setahun? Jadi kan setahun selisihnya tuh. Bukankah orang yang masuk surga duluan ini walaupun meninggalnya bukan mati syahid dan ibadahnya kalah sungguh-sungguh oleh temannya, bukankah dia punya usia selisih setahun? Dan dalam setahun itu kata Rasul, laqiya Ramadan, bertemu dengan Ramadan satu kali. Ini keutamaan Ramadan. Dan sepeninggal temannya sholat sitata arabi rakaah. Sepeninggal temannya dia sempat sholat 5 waktu sebanyak 6.000 rakaat. Kalau dia tahu, tapi apa lain di bumi ya? 17 rakaat salintan kali 250 tahun. Hari. Yang 6.000 lebih. Ini kehebatan saum Ramadan dan kehebatan sholat. Dengan waktu setahun bisa
lebih dulu masuk surga daripada yang mati syahid. Apalagi kalau selisihnya 10 tahun, 20 tahun. Maka Bapak Ibu sekalian, beruntung hari ini kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di saat teman-teman, saudara, tetangga kita tahun kemarin masih bersama kita, sekarang tidak bersama kita. Nah kata Rasul, wasajada kada wa kada, dan orang ini seperti kau teman sempat sujud itu dan sujud ini. Fama bainahuma abadu mimma bainas samai wal ardh. Kata Rasul, dan jarak kedua orang ini dalam masuk surga lebih jauh daripada jarak bumi dan langit. Setahun Bu selisih. Ini ngomong sebenarnya Bu, kesimpulannya apa? Ibadah mah, ini pemahaman yang salah ya. Ibadah mah teu kudu usuk-usuk teuing, nu penting mah panjang umur gitu. Ini salah ya, salah. Memang umur diatur beda sama kita gitu. Nah, ibu sekalian, ini dari riwayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan setidaknya dua. Pertama, usia itu, waktu yang Allah berikan, umur yang Allah berikan kepada kita akan sangat bernilai baik kalau dipakai beribadah, diisi dengan ibadah. Makanya kata Rasulullah SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang, amalnya baik. Ibu mintanya diteruskan, jangan minta dipanjangkan umur, tapi minta dibaikan amal. Teruskan. Ya Allah, panjangkanlah usiaku dan baikkanlah, perbaikilah amalku. Itu harus berdampingan Bu, jangan cuma satu berdoanya. Ya. Walaupun para ibu sekalian bicara tentang panjang umur relatif, para ulama ibu, para ulama berbeda pendapat mengenai umur yang panjang. Cuma 3 pendapatnya. Pendapat yang pertama, kata mereka umur yang panjang itu ketika umur sudah sampai akil balik. Jadi kalau ada seorang meninggal di usia 17 tahun panjang umur, 17 tahun sudah balik. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dikategorikan panjang umur kalau usia sudah sampai 40 tahun. Ada yang di bawah 40? 40 tahun, ini paling banyak Bu, yang berpendapat 40 tahun sudah panjang umurnya. Pendapat ketiga, dan ini jarang disebut panjang umur itu kalau sudah 60 tahun. Sudah 60 tahun? Banyak. Sudah ya. Nah, kalau 70 tahun bukan panjang umur, panjang teuing. Panjang pisan gitu ya. Panjang pisan. Alhamdulillah bonus ya Allah. Mudah-mudahan amal nabi seueur sae. Amin. Nah, uyan deui. Jadi amal umur itu akan bernilai di hadapan Allah seperti seorang sahabat tadi ketika dipakai beramal baik. Mereka kata Rasul, usia orang itu selisih setahun, tapi dia bulan Ramadan bertemu pas Ramadan saum. Kemudian sholat 6.000 rakaat lebih dan yang lainnya. Dan sebaliknya, umur yang panjang kalau tidak dipakai beribadah atau jelek amalnya, kata Rasul, syarrun nas. Kalau terima khairun nas, karena syarrun nas, seburuk-buruknya manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yang umurnya panjang, amalnya buruk. Yang kedua, para ibu sekalian, yang Rasul sebutkan secara khusus adalah
Ramadan, qad laqiya Ramadan. Ini penyebab orang tadi bisa lebih dulu masuk surga karena sepeninggal temannya sempat bertemu dengan satu Ramadan, satu kali Ramadan, dan dipakai saum. Ini adalah salah satu alasan mengapa para salafus shalih 6 bulan terus menerus berdoa kepada Allah ayyuballighum Ramadan, agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan, Bu. Ibu kemarin seorang ibu ngantosan doa. Rajabnya sebenarnya Rajab Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Walaupun kata hadis yang biasa bukan kesahih katanya. Makanya di Robi Ibu di saksi. Kayak ingin nanti Rajab, kayak ingin kemudian dua saksi, dengan saksi pada para salafus shalih gitu. Upangi genap saksi 6 bulan berarti dari bulan apa tuh? Coba hitung dulu, Bu. Hitung dulu. Hitung dulu. Ramadan, Sya'ban, Rajab, Jumadal Akhir, Jumadal Ula, Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Kali Bu, Rabiul Awal, Jumadal Ula, Rabiul Akhir, Jumadal Akhirah. Itu. Ini 4. Di Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Akhir, Rajab, Sya'ban. Aranjeun atau kumaha Allahumma balighna Ramadan. Allahumma salimna ila Ramadan. Teras-terasan ngadoa genep saksi 6 bulan terus-menerus mereka berdoa. Biasanya Ibu kalau dinantikan dari jauh-jauh hari berarti spesial kan? Kalau tidak spesial atau apalagi tidak baik, kita tidak akan menantikan dari jauh-jauh hari. Datang udah kajian. Ibu kantos tuh, ibu ini kantos tukang minta-minta. Ibu kantos sebentar ya ini. Ibu kantos tuh ibu ini kantos anu lagi misalnya. Sebentar itu spesial. Ramadan oleh para salafus shalih nantikan sejak 6 bulan. Buat apa, Bu? Siap-siap. Buat apa? Mengapa mereka ingin bertemu dengan bulan Ramadan? Mengapa mereka para salafus shalih bahagia ketika bertemu dengan bulan Ramadan? Nah, Bu, orang yang kosan Ramadan, Bu. Bingung ketemu sama Ramadan. Naon lagi nak? Bari naon? Ternyata jawabannya terjawab dengan kelanjutan hadis tersebut. Wa yad'una fi sittati ashhurin al-baqiyah ayyataqabbala minhu. Dan mereka para sahabat, para salafus shalih itu berdoa di 6 bulan sisanya memohon kepada Allah agar Allah menerima ibadah mereka di bulan Ramadan. Terjawab, oh mereka ingin bertemu dengan bulan Ramadan, memohon sejak 6 bulan itu tujuannya untuk beribadah semata. Orang biasa ngantos santai dek ibadah ngan panjatana seueur urang mah gitu. Ngan nusa Ramadan teh bunga teh nya saum tapi panjatana seueur. Bagi lebaran KPR gaji ke-17 gitu ya urang mah gitu. Jadi 6 bulan pertama memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan sisanya Ramadan berarti sampai Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Memohon agar ibadah mereka diterima oleh Allah. Kesimpulannya, Bu, berarti sepanjang tahun hati mereka terkait dengan Ramadan.
hati para salafus sholih sepanjang tahun terkait dengan bulan Ramadan. Terhilap kata Ramadan. Kalau sepanjang tahun terkait dengan Ramadan, berarti sepanjang hidup terkait dengan Ramadan. Si kurang hidup karena Ramadan kita istirahat, Syaban, hilap istirahat karena Ramadan. Syawal kesilap, Syawal sudah lupa. Para sahabat terus 6 bulan memohon agar amalnya diterima, karena mereka yakin amal terbaik adalah amal yang diterima. Kata alim itu begini, Bu. Lau alimtu anna amali kubila indallahi walau biqala dzarratin lakana ahabba ilayya min dunya wa fiha. Andaikan ada amalku, kata alim itu, ada amalku yang Allah terima walaupun sebesar biji dzarrah, itu lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Jadi umpamanya ayah amal ditampi, dunia dan isinya lewat. Tetapi ketika ada amal yang tidak ada amal yang diterima, dunia dan isinya menjadi sia-sia. Dan itu targetnya. Di akhir Ramadan, ketika kita berlebaran, kita punya segala mungkin di rumah, kue lebaran, baju lebaran dan yang lain. Jangan lupakan bagaimana amal. Apakah amalku itu diterima oleh Allah atau tidak? Makanya Bapak Ibu sekalian, di hari lebaran yang disunahkan apa, Bu? Saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita. Saling mendoakan. Maka saling mendoakan biar kuat, Bu. Kalau masing-masing berdoa untuk sendiri berarti baru cuma seorang. Tapi kalau ibu bertemu dengan 100 orang saling mendoakan, berarti ibu mendoakan kepada 100 orang dan yang 100 mendoakan ibu. Mungkin dari 100 ada salah seorang di antara mereka yang doanya dikabulkan. Maka di antara sunnah Idul Fitri, Bu, di antaranya juga adalah kalau ibu mau pergi ke lapangan untuk sholat Id, usahakan berjalan kaki sunahnya, jangan pakai kendaraan. Kalau di stasiun itu berjalan kaki dan kaki, agak jauh lebih bagus. Terus sambil takbiran digarnangkeun Allahu Akbar, Allah, terus sampai di lapangan duduk terus takbiran sampai imam berdiri, baru ibu diam. Ngobrol. Dari menuju ke lapangan ngobrol, tetangga pulang mudik, kapan sampai macet udah ngobrol tidak terasa. Mendingan di jalan nunggu sampai ke lapangan ngobrol, ke khotbah ngobrol. Terus jalan pulang dari sholat Id, sunnah Rasul pulang tetap jalan kaki dengan jalan yang berbeda. Kalau tadi bisa lewat kiri, pulang lewat kanan. Agar apa tadi? Agar bertemu dengan banyak orang dan saling mendoakan. Itu alasannya. Karena doa di situ sangat penting. Nah, itu sekalian. Jadi di antara keutamaan Ramadan, mengapa para sahabat begitu menantikan? Nah, Ramadan ini kita akan masuk ke judul nih. Kemana Ramadan yang kemarin bersama kita. Jadi begini, mengapa saya ingin berzikrul maut pada hari ini di bulan Ramadan? Karena saya lihat momen Ramadan itu momen yang tepat untuk zikrul maut. Ya. Ini. Kalau dia tadi bilang ada beberapa orang, saudara, anak, orang tua, sahabat, tetangga kita, Ramadan kemarin ada bersama kita, sekarang tidak ada. Dan bukan mustahil, tapi satu kepastian.
ke depan kita akan dicerita, bukan diceritakan. So ibu dikit, ya Ramadan kamari mah urang teh masih lebaran di kesana. Kita yang cerita. Ramadan ke depan orang cerita tentang kita. Dan tidak menutup kemungkinan 1447 nanti kita yang akan dicerita. Tidak menutup kemungkinan Ramadan terakhir untuk kita. Dan tidak mustahil Ramadan ini tidak genap untuk kita. Banyak kok orang yang meninggal di tengah Ramadan. Tidak menutup kemungkinan, tidak mustahil. Nah, karena ini kita kembali ke surat Al-Imran dulu surat 85. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan terimanya yang begitu Bu. Ya, yang begitu. Setiap jiwa itu dha'iqatul akan mencicipi mati atau kematian. Mencicipi. Kata mencicipi kematian berbeda dengan akan mati. Ibu mencicipi makanan beda dengan ibu makan makanan. Mencicipi itu sedikit Bu. Nah ibu pengalaman ya. Bangga. Kalau ibu bikin sayur, nyayur, sama ibu dicicipi sama piring. Sendok kacang, satu untung sendok. Ibu kalau mencicipi sambal cukup dengan ujung jari itu. Banyak Pak Allah mengatakan ibu-ibu atau siapapun yang sedang sahur dan masak boleh mencicipi dan tidak batal karena cuma di ujung lidah. Berbeda dengan kalau saya nggak bisa Bu. Kalau saya tidak bisa disuruh mencicipi makanan masakan sama istri. Kalau kata istri saya, Bi tolong cicipi sayur. Ya siap. Saya ambil piring, ambil nasi. Dikuah, ku sayur, karek, Mi kurang garam baru. Asli Bu, saya di Ramadan masih beri bohong. Tuh Mi kutung sendok tepung sama ini Bapak Mi yang ngarasan sama, ya siap dicicipi cara samu, cara rencana, sama keduk, sendok, kulalap, amis teing, pernah. Mencicipi itu Bu cuma sedikit dan sebentar. Itulah kematian. Bu, kematian itu dari mulai lepas roh dan sudah hidup lagi ketika ditinggalkan oleh orang yang membutuhkannya. Sebentar kematian itu. Ya? Ketika orang yang mengantar pulang dan si mayit masih mendengar suara telapak kaki orang-orang itu, dia sudah didatangi dua malaikat dan dihidupkan. Ya. Makanya Ibu, ayat sunnah nih untuk ahli waris atau keluarga yang menguburkan jenazah jangan dulu pulang. Nah, jangan dulu pulang, doakan dia selama apa? Kata Rasul, selama orang yang menyembelih kurban sampai daging kurban dibagikan. Orang Ibu, ya tergantung. Kalau mau cerita nyaliran ya lagi. Kalau yang mau cerita seueur, enggak. Yang mana ya kamu akan balik saja keredonya. Doakan. Nah, itu sunnahnya. Karena saat itulah kan sunnah Rasul Ibu. Mungkin para ibu kurang mengenal ini, tapi kalau bapak ini sangat sering ya. Ibu sunnahnya begini. Kalau mayit sudah dikuburkan, nah, Rasul itu koma. Karena tidak fardu min dafnil mayyit koma. Rasul apabila selesai menguburkan mayit, Rasul dan para sahabat berdiri, terus Rasul bersabda, Istaghfiru li akhikum was'alahu tathbit fa innahu al-yus'al.
Wahai sahabat-sahabat, silakanlah kalian sekarang mintakan ampun untuk saudaramu. Mintakanlah ketenangan hati untuk saudaramu ini. Fa innahu an yus'al, sebab sekarang dia akan diminta pertanggungjawaban. Itu. Dilakukan namanya ahli. Ahli waris mah, kerabat mah, keluarga mah, saya mah jangan dulu pulang. Doakan terus sampai tadi selama seperti lamanya orang menyembelih kurban sampai daging berikan. Jadi makanya bahasanya dari qatul maut, mencicipi kematian. Jadi ibu pokoknya saya cinta mati, salah cinta mati, cinta sampai mati salah bu, terus cinta sampai hidup lagi. Sebab kalau ada kesan, kalau cinta sampai mati, berarti ada kesan mati teh perjalanan terakhir. Bukan, kematian itu adalah awal perjalanan panjang tanpa berujung. Al-mautu babun, maut itu pintu. Maka yang harus kita persiapkan bukan persiapkan untuk menghadapi kematian, tapi persiapkan untuk menghadapi hidup setelah mati. Bapak Ibu sekalian, nah kehidupan setelah kematian nanti, itu akan dipengaruhi oleh kehidupan kita sekarang. Makanya disebutkan dalam kelanjutan ayat, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti di akhirat itu pada hari kiamat kalian akan disempurnakan pahalanya. Kalau ternyata banyak amal baiknya, alhamdulillah baik di akhiratnya. Banyak amal buruknya, ya buruk di akhiratnya. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bakal kematian itu cuma dua, satu pahala, sebagai maghfirah, ampunan Allah. Karena kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim tidak akan terlepas dari apa? Amal baik dan amal buruk, pahala dan dosa. Makanya kalau kita ingin baik di akhirat, perbanyak pahala, perbanyak tobat. Kalau meninggalkan dosa secara mutlak tidak mungkin kita. Paling mungkin mengurangi boleh, tapi kalau meninggalkan dosa secara tidak mungkin. Makanya kata Rasulullah, atbi as-sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Kalau engkau berbuat buruk, ikutilah amal burukmu dengan amal baikmu. Jadi ketika kita berbuat buruk, ikuti dengan ibu teh misalnya tadi teh pagi-pagi sudah gibah misalnya gibah itu dosa, sok beristighfar, ikuti dengan amal baik, minimal bisa dengan sedekah atau baca Quran atau terus begitu. Nah, Ibu sekalian, mengapa saya tadi katakan momen Ramadan itu adalah momentum untuk dzikrul maut? Karena tadi di akhirat kita itu butuh pahala dan butuh maghfirah. Sementara bulan Ramadan adalah bulan memanen, bulan meningkatnya amal baik, dan bulan Ramadan juga bulan maghfirah. Bulan maghfirah. Para ibu, cuma biasanya kita itu di bulan Ramadan kadang-kadang lupa kematian. Mengapa? Karena bulan Ramadan identik dengan bahagia, bukan? Senang. Kan kita ingat mati kalau kita sedang sedih, sedang sakit, sedang susah, ingat karena waktu sehat, terbalik, kadang lupa. Nah, kadang-kadang banyak orang yang melupakan kematian di Ramadan. Banyak. Para ibu, makanya ayat kapan Rasul, sama Rasul, akhiru dzikra hadimil ladza.
perbanyaklah oleh kalian mengingat hadim penghancur kelezatan. Ibu teh Ramadan ayeuna teh masya Allah bahagia, tuangan mungkin berlimpah. Ini ya Ramadan masuk itu memang. Di Ramadan teh tuangan kadang-kadang sok diayak-ayak ke gitu. Pokoknya mah kenikmatan lah. Nah, Rasul mengingatkan perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Para ibu sekalian, setengah 12 kirang. Setengah 12 biasanya. 12 sareng rupiah ya. Anu Jawa tua murid menurutnya. Sumring harus kelas lah cakapnya. Mangga. Saya bingung kita ya cai jadi. Masih harus kita. Ibu, Ramadan anu ayeuna anu mungkin ieu teh Ramadan terakhir untuk kita, dan memang ada Ramadan terakhir. Ibu jangan mah aya dulu. Tun bae teh seorang aya masukan tahun hari. Aya ngajak itikaf yuk. Sekarang gak bisa, nanti insyaallah tahun depan. Ibu, siapa yang menjanjikan ibu bertemu di Ramadan tahun depan? Mendingan sekarang. Nah jadi ingat kematian dan perbanyak ibadah ibu di sini. Perbanyak ibadah karena Ramadan itu sangat istimewa. Amal ibadah pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi mendengar ibu-ibu punya rencana bagi sembako ya. Bagi sembako di akhir Ramadan, berbagi dengan orang-orang yang kurang mampu, itu masya Allah. Ibu ayah hadis gini, Rasul Abdul A'mali idkhal surur fi qulubil mu'min. Amal yang paling afdol adalah memasukkan rasa bahagia di hati orang-orang beriman. Maksudnya membuat orang lain bahagia. Dengan cara berbagi seperti tadi, orang senang, orang bahagia, itu masya Allah termasuk amalan yang paling utama. Apalagi kalau itu dilakukan di bulan Ramadan. Makanya nanti Idul Fitri itu kita targetkan, kita berbagi kebahagiaan dengan mereka. Mungkin kita punya itu dan ini punya segala-galanya. Di sana banyak orang yang jangankan baju baru, jangankan budi, jangankan rekreasi, makanan pun kadang tidak ada. Kita berikan bantuan kepada mereka, mereka bahagia, masya Allah, sangat luar biasa. Ya, ada program di sini silakan didukung oleh ibu-ibu sekalian, termasuk tidak hanya itu berbagi buka dan yang lainnya. Kemudian ibu-ibu, ya, intinya begini, ketika kita ingat kepada orang yang sudah meninggal, yang sudah tidak bersama lagi bersama kita di Ramadan ini, maka maksimalkan Ramadan ini. Maksimalkan, banyak sekali amalan yang dilaksanakan. Dan mungkin ya, saya sampaikan ini yang masih jarang, yang kurang mendapatkan perhatian. Padahal ini ibadah terbaik di bulan Ramadan, yaitu iktikaf. Karena di antara keutamaan Ramadan yang paling besar, ada satu malam yang khairun min alfi syahrin. Ada malam Lailatul Qadar namanya, yang miliknya lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih 4 bulan. Di Lailatul itu begini. Jadi malam itu adalah malam di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Lauh Mahfuz. Itu terjadi di malam Ramadan, di bulan Ramadan, di akhir Ramadan. Cuma disebutkan tanggal berapa malam
taharrauhu fi al-asri awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Nah, kalau kita semua beribadah dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka ibadah kita sama malah lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan terus-menerus. Begini Bu, kalau kita selama ini memohon kepada Allah agar usia dipanjangkan dengan alasan merasa belum cukup amal baik, Ibu, begini, usia umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek, ma baina sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Usia umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek, 60 sampai 70. Dan yang sudah 68, 65, Ibu 70, Masya Allah. Nah, umat Nabi Muhammad pendek-pendek. Nabi Nuh, dakwah ngawungkul di kalaukan sebabkan 850 tahun. Berarti karena Ibu, ke orang mukmin, lamun usia panjang berarti amalnya baik, panjang. Kalau usianya pendek, ini sama-sama mukmin ya. Taruh misalnya 2 orang ini sama-sama takwa, tapi yang satu panjang umur, satu pendek umur, beda amalnya. Seperti yang tadi lah, yang mati syahid itu, selisih setahun tapi bisa nyalip kan gitu. Nah, usia kata Nabi Muhammad itu pendek ya, sampai 100 tahun. Sementara umat terdahulu ribuan tahun. Umat Nabi Nuh aja salah per 10 tahun dakwahnya unggul. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Tapi umatku yang pendek usianya diberikan Lailatul Qadar. Itu Bu. Kalau kita beribadah dan bertepatan dengan Lailatul Qadar 1 kali saja, berarti seakan-akan usia kita bertambah 83 tahun dan terus-terusan dipakai ibadah. Ibu dalam hidup Ibu cukuplah 10 kali saja ibadah di bawah Lailatul Qadar, 10 tahun. Berarti seakan-akan usia kita nambah 834 tahun. Nah, cuma permasalahan begini, banyak orang yang ingin mohon kepada Allah agar usianya panjang dengan alasan agar bisa menambah amal, tapi Lailatul Qadar setiap bulan dilewatkan. Dilewatkan sayang. Seperti begini Bu, orang yang ibadah umroh atau ziarah lah ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kan 1 kali sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada sholat 100.000 kali di masjid yang lain. Saya pernah menghitung Bu, 100.000 kali itu dibagi 360 itu menjadi 277 tahun. Jadi kalau Ibu sholat 5 waktu di Masjidil Haram sehari saja 5 kali 5 waktu, maka seakan-akan Ibu sholat 277 tahun. Makanya saya sampaikan kepada jemaah saya, kalau setiap orang sadar akan keutamaan sholat di Masjidil Haram, tidak ada kata saya tidak mampu umroh. Pasti ingin umroh. Nah, Lailatul Qadar tidak harus ke sana Bu, di masjid kita. Tidak harus bayar 30 juta di sini. Di sini Bu, di rumah kita, di kampung kita. Beribadah. Cuman kalau mau sunnah Rasul ya beriktikaf di masjid. Perempuan boleh nggak Bu? Boleh, sunnah Bu. Rasul itu setiap 10 terakhir Ramadan beriktikaf di masjid dan tidak pernah keluar dari masjid. Tidak keluar dari masjid. Sampai-sampai Rasul yang kita lakukan di masjid, kecuali yang tidak bisa, misalnya ke kamar mandi, ke WC ya keluar dulu karena hajat ya.
Tapi kalau bisa dilakukan di masjid sampai sebutkan riwayat itu Rasulullah ketika sedang beriktikaf dan ingin menyisir rambutnya, kepalanya ditolongkan ke rumahnya dan disisir oleh istrinya. Tapi itikaf ibu idealnya memang begitu, 10 hari 10 malam beriktikaf di masjid. Tapi kalau tidak bisa, silahkan. Kata Rasul, bisa di witirnya saja, diganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Kalau tidak bisa, silahkan semampu kita. Minimal 1 malam saja, Bu. Malam 27. Atau bisa ada orang yang begini, bisa beriktikafnya hanya malam saja, karena siang misalnya ada aktivitas, silahkan. Ada yang bisa siang saja, mana silakan, semampunya. Saya kemarin beberapa waktu lalu bertemu dengan Bu Haji Yaya, katanya mau mengadakan iktikaf lagi di Masjid Darul Muttaqin. Disambut Bu, disambut, ini sangat luar biasa. Ini kesempatan ya, ibu-ibu yang bisa silakan ya. Bisa itu misalnya begini, mungkin mohon maaf sudah tidak ada suami ya, atau suami sudah meninggal, atau suami ikut itikaf juga, ibu itikaf di rumah, tidak ada anak kecil, ada anak dewasa pun sana sendiri, tinggal kartu aja itikaf ya. Karena tadi nilainya kalau ibadah di malam itu sama dengan ibadah 83 tahun terus menerus. Cuma ini Rasul, kembali ke hadis tadi, bahwa Rasul beriktikaf 10 hari terakhir di setiap bulan Ramadan, kecuali tahun terakhir, tahun di mana Rasul wafat. Rasul beriktikaf 20 hari 20 malam. Wa ta'taqifu azwajuhu min ba'dihi, dan sepeninggal Rasul, istri-istrinya terus beriktikaf di masjid. Nah, jadi ada sunnahnya, ada dari ibu-ibu juga bisa beriktikaf. Saya kemarin Jumat kemarin itu khutbah Jumat di PPDI, di Masjid Habibur Rahman di Bandung. Saya tanya ke DKM, itu lapak tenda masih ada nggak? Kalau di Habibur Rahman kan Bu, ada di Selasar itu kan ada lapak tenda, jadi orang yang beriktikaf boleh pasang tenda di situ di keluarga gitu. Dan ternyata saya kemarin tanggal 7 Ramadan khutbah di Habibur Rahman, saya tanya ke DKM, lapak tenda sudah habis. Masjid besar itu sudah habis. Kalau tenda berarti keluarga, atau istri tanpa suami, atau istri sama anak-anak biasanya. Habis Ustaz, tenda sudah habis, kemudian tinggal sedikit dibuat selasar di atas. Saya tanya, itu jamaah dari mana? Dan biasa Ustaz, jamaah itu kebanyakan dari luar kota. Kalau dari luar pulau juga ada. Ibu mah tidak usah keluar pulau, tidak usah keluar Nagreg, Cekap, BDM, kalau mau. Tapi tadi kalau memungkinkan. Karena untuk perempuan beriktikaf itu ibu-ibu, pertama kalau ada suami harus izin suami. Suami tidak ada atau belum ada karena masih gadis misalnya, masih lajang, minta izin kepada wali. Kalau kata suami, kalau saya iktikaf di rumah saja, nah, berarti wajib di rumah. Iktikaf sunnah kepada suami wajib. Ibu suaminya iktikaf, coba ibu tawarkan atau minta, Pak, Bapak iktikaf, boleh nggak Bapak iktikaf? Masuk, boleh, berarti alhamdulillah. Itu ya. Ketika suami tidak mengizinkan, ibu jangan maksa. Saya bertemu dengan seorang ibu yang mau pengajian di Garut, minta doa kepada saya. Kali saya kan selalu iktikaf, ini iktikaf ibu-ibu misalnya. Di masjid saya itu suka dipakai iktikaf ibu-ibu sejak 13 tahun yang lalu. Dan ini ke-14. Dan yang paling menarik ibu, pesertanya 80% masih itu juga. Artinya orang yang iktikaf itu ketagihan.
Nah ada ibu-ibu yang masih punya suami, kadang itikaf, kadang tidak gitu. Karena kalau suaminya di luar kota, dia minta izin untuk itikaf, diizinkan. Cuma di rumah dia tidak itikaf. Kalau suaminya misalnya tidak mengizinkan, dia tidak beritikaf. Doanya begini Bu, kata si ibu itu, Ustaz, doakan ya saya, suami saya, biar suami saya sadar. Apa Ibu? Biar suami saya sadar mengizinkan saya beritikaf. Kata saya, ibu yang harus sadar. Ibu, itikaf itu sunnah, taat kepada suami wajib. Jadi jangan perang dengan gara-gara itikaf. Bapak mau itikaf di rumah tuh bodang. Rumah berpaksa, neraka itu makan pahala ya kan. Yang kemudian itikaf perempuan itu harus dipastikan aman dari fitnah. Nah, maksudnya misalnya jangan sampai campur, kan ada di kampung tuh, satu kampung ada itikaf satu kampung tapi ibunya bapaknya rame gitu. Nah ini masih gak botrang sih sebenarnya gitu. Nah ini itikaf botrang. Ya. Kemudian itu syarat tuh perempuan yang beritikaf. Begini Bu, mungkin untuk ibu-ibu biasanya di akhir Ramadan super sibuk tuh, super sibuk. Siang, kamu selikuran ya, selikuran atau tibarang tawaf, pergi itikaf, ya? Tawaf di mall, malah kayak kia tuh ibu-ibu teh, pas pagi teh ngalempah, itu taraweh nang capek pagi, nah gitu kan, uralingan taraweh, udah tadi disimpan, bikin enggak menjelang subuh. Bu, itikaf itu, saya kasih bocoran. Mengapa orang yang tadi katakan, mengapa yang itikaf di masjid saya itu juga. Dia tidak itikaf karena sudah meninggal. Malah ada seorang ibu sudah sebutkan namanya, pasti ibu seorang ibu kenal. Ustaz pokoknya mah abdi mah bari itikaf unggal tahun, namun abdi teh itikaf berarti abdi tersamaut. Nah, bahasa itu segala. Nah, Pak Ibu, kebanyakan orang yang beriktikaf di masjid saya itu ada yang sudah belasan tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 9 tahun. Mengapa? Karena mereka ketagihan asli. Biasanya ibu-ibu itu sibuk air Ramadan itu, tapi ketika beriktikaf ibu-ibu dimanjakan, asli dimanjakan. Dijamu tidak hanya oleh Allah, tetapi dijamu oleh panitia. Bu, itikaf itu ya, saya ke pengalaman dengan jamaah karena itikaf saya khususnya itu diisi dengan berbagai padat dengan kegiatan. Kajiannya saya sudah 4 kali. Ada tafsir, ada doa-doa, ada segala macam itu pada subuh, pada waktu duha, pada isya, ada ba'da duhur, warna full. Di samping itu ibu masing-masing berdoa, baca Quran masing-masing gitu kan, baca Quran. Dan yang beriktikaf ibu tetap ibu-ibu itu biasanya yang sudah sepuh itu dalam 10 hari 10 malam beriktikaf, mereka minimal di antara mereka minimal khatam Al-Quran 1 kali. Ada yang khatam Al-Quran 3 kali selama iktikaf 10 hari. Berarti 1 hari 3 juz. Itu nikmat kok. Ibadah berbarengan, ramai, lihat orang lagi, kita lagi tidur, pas tidur, lihat anak orang bermaca Quran, kan kasuruh tuh, enggak kan sama maca Quran. Dan oleh panitia dijam, sampai saya bilang ke panitia begini, panitia garis-garis, pokoknya mah kalian ini di sini adalah pelayan-pelayan tamu Allah, ini bahasa saya, pelayan-pelayan tamu Allah. Ibu-ibu yang mau bantuan, bantu, jangan pernah berpikir 2 kali. Sampai saya ke ibu saya begini, ibu-ibu karena air di kamar mandi masih dingin, barangkali antara para ibu yang tidak biasa mandi pakai air dingin,
bilang ke panitia yang akan menyiapkan air panas. Apa begitu tuh? Waktu mau buka dipanggil sama panitia, ibu-ibu sekarang sudah menjelang buka, bangga merapat ke tempat makan, merapat. Terus sering taruhan di beresan ke panitia, ibu tak pernah menyentuh piring kotor. Enjing ibu-ibu punten, kapal dia orang beresan heula, orang kapel heula, masjidna sapukeun heula. Ibu-ibu itu tidak pernah menyentuh pada mulut. Sahur, ibu-ibu ayeuna sakerat deui sahur mangga sakeruan heula. Jam sarapan wengi, bu asli bu iseng enggak bohong ya. Ramadan sih berkali ini sahur. Jam sarapan wengi, ibu-ibu tos asak sebelahna mangga. Asli. Kok meuli kurang ibu? Eta 9, 10, 11 sagala aya. Mata sebelah. Sing gurih ibu-ibu tos ulinya pikap ini lagi. Kayak damal. Ibu Mima melayani, jadi mah dilayani. Tobi, kan Ibu Mima, gugah ibu biasana pampayunan, keras masak. Terus itu ngagugahkeun putra putu caroge gugahkeun. Aranjeuna tos salah subuh kawulong deui ibu mah beberes, nyuci, ngepel, pan capena itikaf ibu janten tuan putri. Hanya kita tahu. Itu janten momen ya sama Muna. Bu, Pami, kalau ibu ternyata tidak bisa beriktikaf di masjid seperti orang lain, nah minimal di malam-malam itu 10 malam terakhir, ibu isi di rumah ibu dengan ibadah. TV paling mampu, mangga setel tapi tilawah, ceramah, pengajian, drakor simpang heula, dengke, tong tuli gede ya. Sinetron, paruman. Ibu gak senabi mah datang biasa ngantunkeun kedah di bumi. Keluarga, putra, pun anak segala sok sabumping kedah ngadamel kue. Mangga ibu ngadamel kue di malam-malam beli kurang di dapur ibu, tapi selipkan doa. Biasa bisa dikit. Sholawat, sambil tilawah tadi. Letak kue, subhanallah. Alhamdulillah. Oh, tak ibu kue lalu dipikiran gitu berkah. Ibu mengapa? Air Zam-Zam menjadi air terbaik dan penuh dengan berkah dan menjadi obat untuk semua penyakit. Kata Rasul, Zam-Zam itu 5 suri bagi. Zam-Zam tergantung anu bade ngaleutna. Lamun urang bade Zam-Zam diniatan bismillah ya Allah anu panyawati sing damang heureut insyaallah damang. Ya Allah berikan pun anak solehkeun pun anak dileueut insyaallah. Ieu Zam-Zam. Mengapa Zam-Zam menjadi air terbaik? Salah satu penyebabnya adalah terruqyah. Kadikiran. Sudahkan di mana, Bu? Dihanakeun jalmi anu tawaf. Setiap detik, setiap menit orang berdoa di atas sumur tersebut. Berzikir, berdoa. Makanya dari Zam-Zam sana. Tapi dulu gitu, kue tadi teh subhanallah, tada mantap kue alhamdulillah, Allahu akbar. Sakela teh kue teh eusina 100 potong tapi dirinya aya 100 tasbih, 100 tahmid, 100 takbir dituangna insyaallah tahu bakal wihri ka ibu. Kita Tuh dengan kesimpulan kebelah pandang Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir seperti Ramadan kemarin terakhir untuk sebagian teman kita. Cakapnya kita mohon
Nah, bagaimana sebagai penutup Ibu kemudian gelap menghabisi guring. Barusan saya telah menyinggung orang-orang yang telah meninggalkan kita. Kita doakan mereka ya. Mudah-mudahan juga saya mendengar putrinya Bu Santi singgung terang di Saudi. Kamu ya? Kemarin saya ketika di Saudi ya betul di Mekah dapat kabar dari ibu bahwa putrinya meninggal ya. Semua ya. Semua putrinya Bu Santi, ya siapapun kerabat, saudara, suami, istri, saudara kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka. Kita doakan mereka, kita sekarang sedang saum, insya Allah yang sedang saum dijabah doanya oleh Allah. Mudah-mudahan mereka diampuni dosanya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam kuburnya, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan kita husnul khotimah. Amin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nusulahum wa wasi' madkhalahum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan sebelum itu barangkali ada yang mau menambahkan, ada yang mau bertanya, maka Ibu sekaplah saja tos lampu disekap. Karena sebagai istri yang tidak bisa itikaf, ada suatu paham mendengar kalau mau ke masjid misalkan mau taraweh niatkan itikaf bisa begitu. Iya, saya tadi tidak menjelaskan definisi itikaf. Iktikaf itu adalah al-makfu fil masjidi biniyatil ibadah. Menetap di masjid dengan niat ibadah. Berdasarkan definisi ini berarti iktikaf tidak terikat waktu. Tidak hanya Ramadan saja, Ibu. Tidak hanya Ramadan saja. Jadi bisa saya iktikaf di bulan-bulan apa saja. Cuma mengapa Ramadan jadi istimewa? Karena ada Lailatul Qadar tadi itu. Jadi kalau saya bawa jamaah umroh ya, ketika di Mekah, saya suka memberikan saran begini pada jamaah. Ibu-ibu nanti bapak-bapak sholat maghrib di Masjidil Haram, setelah dari sholat maghrib jangan pulang ke hotel. Teruskan iktikaf di masjid sampai isya. Bahasa iktikaf. Jadi iktikaf itu menetap di masjid dengan niat ibadah. Ibu misalnya di maghrib berangkat ke masjid untuk taraweh, kemudian di sana beberapa puluh menit atau mungkin 1 jam 2 jam, termasuk itikaf insya Allah. Cuma asal itu aja, di masjid niatkan ibadah, di masjid niatkan ngirim bola kumpul lain itikaf. Bukan masjid dengan haja ningkahan, kalau lagi, ini itikaf kan itu mah, nyumput. Maka kumpul dulu, gue masih bocoran kepada ibu di jamaah di bapak-bapak di pengajian bapak, iktikaf itu fadilahnya banyak, termasuk saya bilang begini, bapak bisa di satu kampung. Kalau bapak tidak punya uang menjelang lebaran untuk belikan anak-anak, istri pakaian, mendingan iktikaf di masjid. Aman Pak, itu betul nyumput. Niatna iktikaf tadi lagi nyumput. Gitu ya. Jadi dia di masjid 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam beribadah itu iktikaf. Wallahu. Dan lagi ya kalau tidak ada cukup Ibu. Ayah lu berarti dia doa yang sakit, doa yang Ini orang-orang yang sedang sakit. Ibu Hajah Yayah, Ibu Weni, Ibu Kurniasi ya? Ibu Yuni Hikmah, Ibu Ana, Ibu Dedek. Itu Ibu tapi nih. Ibu Yoke, Ibu Susi Ustika, Ibu Meng Sanum, Ibu Nia Ihsan, Pak Haji Ion, Ibu Salamah,
Iya, ayat nu utama saminya Bapak Ruhban. Nah, iya para ibu, iya teh memang musibah kedamang di sasi Ramadan ya. Ini qadarullah ya. Cuman kan kalau kita kemarin sebelum datang Ramadan ngomong kepada Allah ingin bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat gitu kan. Allahumma doa pas hilal Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Jadi ya Allah datangkanlah kepada kami bulan ini dalam salah satunya adalah dalam keadaan selamat kita, selamat dari ujian. Nah, karena ada orang seperti ini nih ya, Ramadan tapi tidak saum misalnya karena sakit, tapi insya Allah ya dengan niat dapat pahala, dengan sabar dapat pahala. Kita doakan Ramadan masih ada ke depan sekitar berapa? 18 hari lagi. Kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang diuji oleh Allah berupa penyakit, pertama mudah-mudahan diberikan kesabaran, dijadikan penyakit sebagai penggugur dosa-dosa mereka, dan mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan mereka sehingga bisa melaksanakan ibadah khusus di bulan Ramadan ini seperti kita. Doakan, silakan Pak Ibu kemana Bu? Allahumma Rabban nasi mudhibal baksi isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Eta Pak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di foto sarang Ustaz. Ibu-ibu tentang di foto. Ayo, yang mau difoto dulu.